Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Baik, kita sebelum belajar ada baiknya kita baca dulu menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillah. Berdoa selesai. Baiklah, kita masuki sesi absen dulu. Silakan anak-anak absen dulu. Nah, kita lanjut ke materi. Materi kita yaitu tentang pengertian sosiologi. Jadi, sosiologi ini merupakan sebagai cara berpikir untuk mengungkapkan rasa realitas sosial dalam masyarakat dengan prosedur dan teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, jadi poin pertama itu tadi. Kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu tentang sosiologi menurut etimologi berasal dari sosius dan logos yang berarti ilmu mengenai masyarakat. Nah, jadi dari poin yang kedua ini adalah etimologi. Sosiologi ini merupakan etimologi yang berasal dari kata logos yang berarti ilmu tentang masyarakat. Nah, kita lanjut poin yang ketiga, yaitu tentang hakikat sosiologi. Nah, jadi hakikat sosiologi ini merupakan ilmu sosial yang bersangkutan dengan masyarakat dan sosial berkelompok dan individu. Kita masuki ke materi selanjutnya, yaitu tentang masih bersangkutan juga dengan sosiologi, yaitu sosiologi ini juga merupakan ilmu pengetahuan yang kategoris yang berarti membatasi dan dengan apa yang terjadi bukan apa yang seharusnya terjadi. Jadi sosiologi ini menjelaskan tentang fakta yang sebenarnya, yaitu tentang apa yang sebenarnya terjadi. Jadi kita masuki yang lanjutnya, yaitu tentang sosiologi ini merupakan ilmu pengetahuan murni. Jadi sosiologi itu merupakan ilmu yang murni atau memang dapat apa yang kita dapat itu hasil dari fakta dan kenyataannya yang tersendiri. Dan poin yang selanjutnya, sosiologi ini merupakan ilmu pengetahuan yang abstrak. Artinya yang diperhatikan adalah pola dan peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Jadi sosiologi ini merupakan yang abstrak, artinya apa yang diperhatikan adalah pola yang peristiwa yang terjadi dalam masyarakat, memang terjadi dalam masyarakat. Jadi itulah dari beberapa pengertian sosiologi. Kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu tentang ciri-ciri sosiologi. Nah, jadi dalam sosiologi ini ada suatu pengantar, yaitu Soeharjono Soekanto tahun 1990 tentang sosiologi. Jadi poin yang pertama ini, sosiologi bersifat empiris. Nah, dari sosiologi bersifat empiris ini karena didasarkan pada pengamatan terhadap kenyataan-kenyataan sosial dan hasilnya tidak bersifat spekulatif. Nah, jadi bagaimana anak-anak? Ada yang bisa, mungkin ada yang kurang paham? Sampai di sini dulu. Baik, kita lanjuti ke poin yang kedua, yaitu sosiologi bersifat teoritis. Nah, buat anak-anak ada yang tahu artinya bersifat teoritis? Silakan kalau ada yang ingin membantu Bapak untuk menjelaskan. Kalau tidak, Bapak yang akan menjelaskan. Nah, jadi sosiologi bersifat empiris ini artinya sosiologi selalu berusaha untuk menyusun kesimpulan dari hasil-hasil observasi melalui penghasilan teori keilmuan. Nah, jadi maksudnya di sini adalah sosiologi ini tentang
menyusun kesimpulan yang telah kita observasi atau telah kita teliti, dan hasilnya apa yang kita harus sampaikan dengan kenyataan yang kita dapat tersebut. Nah, jadi dari poin yang bersifat teoritis, buat anak-anak ada yang kurang paham, silahkan bertanya. Kalau tidak, saya lanjutkan, Bapak lanjutkan lagi tentang ciri-ciri sosiologi ini. Jadi yang poin ketiga lagi, yaitu sosiologi bersifat kumulatif. Nah, buat anak-anak, ada yang tahu tentang sosiologi bersifat kumulatif ini? Jadi kita jelaskan dulu apa artinya sosiologi bersifat kumulatif. Nah, jadi artinya ini adalah teori sosiologi berbentuk atas dasar teori yang sudah ada sebelumnya. Nah, jadi sosiologi bersifat kumulatif ini artinya teori yang sudah terbentuk atas dasar teori yang sudah ada sebelumnya. Misalkan tentang sejarah, dia sudah menjelaskan sejarah-sejarah masa lalu yang telah ditetapkan di materi yang selanjutnya, tapi juga menjelaskan sejarah-sejarah yang sebenarnya. Nah, jadi kemudian diperbaiki, diperluas, serta diperdalam. Nah, jadi itu tadi tentang sosiologi bersifat kumulatif. Bagaimana anak-anak? Ada yang ingin bertanya, silakan. Kita lanjut lagi ke teori selanjutnya, yaitu tentang sosiologi bersifat notentis. Artinya sosiologi ini tidak mempersoalkan baik buruknya fakta, tetapi yang lebih penting adalah menjelaskan fakta tersebut analitis dan apa adanya. Nah, jadi maksudnya di sini adalah pasti sosiologi bersifat notetis ini. Nah, jadi artinya sosiologi ini tidak mempersoalkan tentang baik buruknya fakta, tapi menjelaskan apa yang sebenarnya yang telah dapat diperjelaskan fakta tersebut. Jadi maksudnya fakta tersebut adalah analitis dan apa adanya. Nah, mungkin sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Mungkin ada dari anak-anak yang tidak paham, silakan untuk bertanya. Baiklah, kalau tidak ada yang ingin bertanya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Baiklah, untuk sebelum Bapak tutup, Bapak akan memberikan tugas tentang materi sosiologi ini. Buat anak-anak, silakan anak-anak buat tentang resume atau catatan tentang penjelasan Bapak tadi mengenai sosiologi. Nah, jadi Bapak cukupkan dulu untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.